Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amer Muhammad Tirta dari Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan membagikan kegiatan saya dari hasil microthinking dengan tema gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Dan silahkan simak video. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabarnya bagaimana hari ini? Apakah ada yang sakit? Baik semua? Sehat? Ini kalian baru masuk ke SMA ya? Kelas 10 ya? Ya. Ini nanti kan masih belum masing-masing belum kenal. Nanti kita perkenalan sambil saya absensi gitu aja ya. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi saya absen dulu ya. Nanti jika saya panggil, acungkan tangan, oke? Ana sudah jika? Saya. Januar? Saya, Pak. Tegar? Anas Pratama? Saya, Pak. Diarisi? Saya Pak. Sartika? Ada Pak. Guntur? Ada, Pak. Alivia? Hadir. Alia? Hadir Pak. Iva? Ada. Maurik? Hadir Pak. Marsanda? Ada Pak. Arlin? Masuk apa mas? Sakit Pak. Arlin sakit. Muhammad Jabal? Tidak ada. Sakit atau apa? Alasan, Pak. Alasan. Alasan. Oke. Kita sebelum memasuki pembelajaran, saya ingin untuk kan ini kan siang-siang. Tadi sudah makan atau belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah. Ini pasti lemes-lemes ini. Ngantuk siang-siang. Oke. Saya ingin kalian semua berdiri sebentar. Kita lakukan ice breaking biar kita semangat. Oke. Ketika saya nanti bilang Pancasila, nanti kita bersorak bersatu kuat jaya. Oke. Nah, kompak ya. Pancasila Bersatu kuat jaya. Kali ini kalian sudah tahu apa belum untuk pembelajaran hari ini? Apa untuk materinya? Ada yang tahu? Pancasila mungkin, Pak. Ya, untuk kali ini kita berada di fase elemen Pancasila. Untuk materinya ada gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Oke, sebelumnya, menurut kamu apa sih membuat sebuah negara itu bisa berdiri dan bersatu untuk menjadi suatu negara? Ada yang tahu? Yang tahu silahkan angkat tangannya. Ya, Sarita. Karena adanya kesamaan tujuan, semangat persatuan, serta adanya nilai dasar yang menyatukan rakyatnya itu sendiri seperti ideologi, budaya, dan sejarah bersama. Ya, betul. Lalu yang nomor 2, siapakah tokoh bangsa? Kamu tahu ikut merumuskan dasar negara? Ada yang tahu? Ya, Iba?
Yang pertama Insinyur Soekarno, Ya. yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Wisnu Sukomo. Untuk yang lain ada yang tahu untuk tokoh-tokohnya? Salah satu aja disebutkan, nggak apa-apa. Yang tahu? Oke, kalau nggak tahu kita lanjut next slide-nya. Untuk gambar ini, ilustrasi gambar ini, kalian bisa mengamati dari beberapa orang yang ikut dalam gambar ini. Apakah kalian bisa mengilustrasikan untuk gambar ini? Yang Anda bayangkan, sedang apa orang-orang yang ada di sini yang berkumpul apa? Rapat. Sedang Membahas sesuatu. membahas sesuatu. Dan selanjutnya, ya betul. Gambar ini adalah sidang pertama BPUPK. Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dr. Rajiman Weddiodiningrat selaku Ketua BPUPK pada pembukaan sidang, pertanyaan penting yang diajukan adalah apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Pada pembukaan sidang, pertanyaan penting yang diajukan adalah apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk? Untuk gambar yang ini ada 3 tokoh. Apakah ada yang tahu salah satunya? Namanya siapa tokohnya? Insinyur Soekarno, Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Sukomo. Dr. Sukomo. Oke. Untuk tokoh-tokoh ketiga tadi, dari Muhyamin menyampaikan permusyawaratan atau Quran, mufakat atau adat. Yang kedua, perwakilan atau adat. Yang ketiga, kebijaksanaan atau rasionalis. Yang kedua, gambar dari Mr. Sukomo menyampaikan ada 5. Yang pertama persatuan, yang kedua semangat kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat musyawarah, yang kelima rakyat, keadilan rakyat. Untuk gambar tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Yang pertama kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Ini adalah tokoh-tokoh lain. Untuk Pasanas silakan dibaca gambar yang paling pojok. Yang Susanto Tirtoprojo itu Pak. Ya, yang Wiranata Kusuma. Yang atas sendiri nomor 1. RAA Wiranata Kusuma, harmoni dengan kehendak Tuhan, pentingnya rasa persatuan. Yang selanjutnya, ya, sampingnya langsung. Yang sampingnya. MTH gue Jawa Ningrat Ya. kemerdekaan harus bersandi kekeluargaan. Selanjutnya. Susanto Tirtopraso, semangat kebangsaan, persatuan, dan kekeluargaan. Selanjutnya Mas Aziz. Yang kelima Pak ada mata itu. AM dasar negara adalah iman dan tawakal pada Tuhan. Baik Pak, selanjutnya. Muhatta, pemisahan antara agama dan negara. Selanjutnya Mbak Tia. R. Abdul Rahim Pratali Krama, dasar negara, persatuan rakyat dan Islam dengan kebebasan beragama. Yang selanjutnya. Ki Bagus Hadi Kusumo, Islam sebagai dasar negara. Oke. Ini adalah nama-nama tokoh atau selain tokoh yang di depan tadi, yang ketiga tadi, yang menyampaikan dalam gagasan-gagasannya dalam pidato mereka lebih terkait dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan dan sebagainya. Kalaupun ada apa yang disampaikan mereka menyangkut persoalan dasar negara, tidak disampaikan secara umum. Gagasan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945.
Sejarah mencatat bahwa satu-satunya orang anggota yang menjawab secara utuh dan komprehensif tentang dasar negara Indonesia adalah Soekarno. Soekarno mengungkapkan bahwa filosofis Grundsatz atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara. Gagasan Soekarno tentang 5 dasar negara bagi negara Indonesia yang akan merdeka tersebut diberi nama Pancasila. Menurutnya dalam pidato 1 Juni 1945, kata Pancasila berasal dari gabungan 2 kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi kelompok. Untuk kelompoknya saya hitung per meja aja ya. Curang Pak, ini 2 orang kalau Pak. 2 orang. Iya Pak. Berhitung. Berhitung aja. Oke. Ya. 1 sampai 4 ya. Ya. Dari yang kiri 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Untuk yang kelompok 1 silakan gabung untuk kelompoknya masing-masing. Yang 2 juga, yang 3 juga, yang 4 juga. Untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan ya. Kelompok 1 Soekarno, kelompok 1 Soekarno. Untuk mencari jawabannya nanti kalian bisa mencari di sumber internet kalian, terus nanti setelah kalian tulis atau kalian jawab di lembar kerja, kalian bisa mempresentasikan di depan. Untuk di depan itu nama kelompoknya ya, yang saya bagi tadi ya. Untuk yang pertama tadi namanya kelompok Soekarno. Yang kedua Muhammad Yamin. Yang ketiga Supomo. Yang keempat Muhammad Hatta. Itu nanti untuk pertanyaan nomor 2 atau 3, silakan kalian jawab sesuai dengan nama tokoh atau nama kelompok yang saya bagi tadi.
sudah? Belum. Yang sudah? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah? Yang lain? Sudah atau belum? Ini kelompok berapa nih? Sudah? Sudah Pak. Kelompok tiga? Kelompok. Cowok gitu kan? Boleh. Oke, ada yang sudah? Ada masih ada yang belum? Masnya udah? Kurang dikit? Ya Pak. Jangan ngobrol, ngobrol. Pak, nanti yang udah diinformasikan. Ya, disimulasikan ke depan. Kita sedang ke depan. Perwakilan apa semua? Semua. Semua kelompok Pak. Semua. Pak kelompok maju. Pak kelompok maju. Jangan semua. Nanti kalau semua nanti nggak cukup depan. Semua. Semua anggota kelompok. Ya, kelompok mana? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, ini yang maju mau dari kelompok yang pertama atau dari yang terakhir atau bebas? Aku Pak. Aku. Oke. Soekarno. Setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk memimpin. Perwakilan dari kelompok ini. Oke, mulai ya. Sing opposite lagi Pak. Mulai kita sendiri nanti pertama. Oke. Kita sendiri nanti pertama. Oke. Satu. Sing kurang dhisik. Tenang. Tiga. Oke. Itu yang pertama lagi silakan maju. Ya. Satu.
Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelompok Soekarno akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa hanya Soekarno yang secara jelas menyebut 5 sila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, yakni karena Soekarno yaitu Soekarno terkenal sebagai tokoh yang memiliki pemikiran mendalam dan kemampuan berbicara yang hebat. Ia berhasil menyusun gagasan dasar negara secara sistematif dan persuasif dalam bentuk 5 sila. Kedua, bagaimana pengaruh pemikiran tokoh tersebut terhadap pemerintahan tata negara Indonesia? Jawabannya, Soekarno adalah tokoh yang secara tegas menyampaikan gagasan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ia menyusun kelima sila secara sistematis yang mencerminkan semangat persatuan, keadilan sosial, dan ketuhanan yang toleran. Konsep Pancasila yang kita kenal sekarang sangat dipengaruhi oleh pidato dan pemikiran Soekarno. Untuk yang nomor 3, pertanyaannya apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan tokoh tersebut mengenai dasar negara Indonesia? Iya, Soekarno, nilai-nilainya yang pertama adalah kebangsaan, cinta tanah air dan persatuan bangsa, internasional, perikemanusiaan, menghargai hak asasi dan perdamaian dunia, mufakat atau demokrasi, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kesejahteraan sosial, pemerintahan, pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, ketuhanan agama harus membawa kedamaian dan ketenangan. Itu dari kelompok kami atas pertanyaan, atas soal-soal yang telah diberikan. Adakah yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya? Silakan. Soalnya mengapa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dianggap penting dalam sejarah Indonesia? Oke, mau ditapu dulu. Tamu dulu, Pak. Oke, selanjutnya ada yang lagi? Bertanya, saya dari kelompok 4. Bagaimana pengaruh gagasan Soekarno terhadap bentuk Pancasila yang kita kenal sekarang? Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang pertama dari Tegar, mengapa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dianggap penting dalam sejarah Indonesia? Karena pidato tersebut menjadi awal dirumuskannya Pancasila yang kemudian dijadikan dasar negara Indonesia. Baik, untuk yang terakhir tadi oleh Mas Aziz, bagaimana pengaruh gagasan Soekarno terhadap bentuk Pancasila yang kita kenal sekarang? Yakni Soekarno adalah tokoh pertama yang secara sistematis mengusulkan 5 prinsip dasar negara dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. Gagasan tersebut ia sebut sebagai Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 sila. Itu tersebut disempurnakan oleh panitia 9. Inti nilai-nilainya tetap merujuk pada gagasan Soekarno. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya tadi ada kelompok mana? Ini kelompok 3. Kelompok 3, Supomo. Gimana maju?
kelompok kami. Kami dari kelompok Supomo. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa hanya Soekarno yang secara jelas menyebut 5 sila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPK? Melalui 5 sila, Soekarno berusaha menyatukan berbagai kepentingan nasionalis, agamis, dan golongan lainnya agar semua merasa terwakili. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh gagasan tokoh tersebut terhadap pembentukan dasar negara Indonesia? Supomo menekankan pada negara integralistik, yaitu negara yang tidak memisahkan individu dari negara, melainkan menyatukan kepentingan rakyat dan negara secara harmonis. Dia menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong. Gagasannya memperkuat sila persatuan Indonesia dan bentuk negara kesatuan. Untuk soal nomor 3, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan tokoh tersebut mengenai dasar negara Indonesia? Ya, untuk nilai-nilai yang pertama persatuan, mencerminkan nilai-nilai nasional dan integrasi bangsa. Nomor 2, semangat kebangsaan, mengandung nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan yang menekankan kebutuhan nasional dan harmonis antar warga. Nomor 3, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Oke, untuk selanjutnya siapa yang mau bertanya dari mana? Silakan. Izin bertanya, apa hubungan antara musyawarah dan ajaran dalam Quran serta adat? Terima kasih. Mengapa gagasan Supomo memperkuat bentuk negara kesatuan? Ya. Izin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang relevansi nilai-nilai Supomo saat ini? Baik, saya akan menjawab soal dari Mbak Iva. Mengapa gagasan Supomo memperkuat bentuk negara kesatuan? Untuk jawabannya, karena Supomo ingin seluruh rakyat Indonesia merasa sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebenarnya menurut kami nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial masih sangat relevan dan penting diterapkan di masyarakat modern agar kehidupan tetap harmonis dan adil. sekian mengenai sesi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok keluarga. Moyamin. Silakan untuk kelompok Moyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Muhammad Yamin akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu pertanyaannya, mengapa hanya Soekarno yang secara jelas menyebut 5 sila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPK. Di sini kami mendiskusikan bahwa Soekarno memiliki visi kebangsaan yang inklusif, yang mencerminkan keberagaman Indonesia dalam satu ideologi bersama yang kemudian disebut dengan Pancasila. Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh gagasan tokoh tersebut terhadap pembentukan dasar negara Indonesia?
Jawabannya, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara dari sisi sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Ia mengusulkan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pemikirannya menjadi salah satu landasan awal terbentuknya sila-sila dalam Pancasila. Terus selanjutnya, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan tokoh tersebut mengenai dasar negara Indonesia? Nilai musyawarah dan demokrasi, yaitu musyawarah al-Quran dan mufakat akan mencerminkan semangat demokrasi yang mendepankan diskusi bersama, pengambilan keputusan kolektif, serta penyelenggaraan dalam suara rakyat. Nilai perwakilan adat menunjukkan pentingnya sistem representatif, yaitu rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya dalam lembaga negara, sebuah prinsip dasar dalam demokrasi modern. Selanjutnya, kebijakan rasionalis. Muhammad Yamin menekankan pentingnya berpikir logis dan bijaksana dalam menyusun dasar negara agar keputusan politik dan hukum tidak berdasarkan emosi, tetapi pertimbangan akal sehat dan kepentingan bersama. Untuk kelompok lain, ada yang dipertanyakan dari kelompok yang disampaikan? Bertanya, apa hubungan antara musyawarah dan ajaran dalam Al-Quran serta adat? Selanjutnya, Menurut Anda, bagaimana nilai musyawarah mencerminkan semangat demokrasi? Semenjak dari pertanyaan nomor 3, karena Supomo ini seluruh rakyat Indonesia merasa sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah oleh kepentingan pribadi atau kelompok. sudah cukup? Bagaimana dengan kelompok ini? Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Atau minta diulang? Oke, Izin menjawab dari pertanyaan tersebut. Dalam Al-Quran, musyawarah disebut sebagai cara yang baik dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam adat, mufakat menjadi bagian dari tradisi dalam menyelesaikan masalah bersama. bagaimana untuk kelompok sudah puas? Selanjutnya pertanyaan yang dari kelompok muatan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nilai musyawarah mencerminkan semangat demokrasi karena mengutamakan diskusi, pengambilan keputusan bersama, dan menghargai suara rakyat. Bagaimana untuk? Cukup, Pak. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, silakan ditutup untuk presentasinya. Terima kasih diskusi dari kami dan yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir, kelompok muatan, silakan maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 kelompok Muhata akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mengapa hanya Soekarno yang secara jelas menyebutkan 5 sila sebagai dasar negara dalam sidang PKI? Saat tokoh lain masih berbicara mengenai secara umum, Soekarno berani menawarkan struktur ideologi negara
secara konkret dan terstruktur sebagai filosofi Kunstler atau dasar filsafat. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh gagasan tokoh tersebut terhadap pembentukan dasar negara Indonesia. Pengaruhnya, Hatta berpengaruh penting dalam perumusan anti Pancasila dan penyempurnaan naskah proklamasi. Ia juga memperjuangkan demokrasi dan kedaulatan rakyat serta menekankan pentingnya keseimbangan antara agama dan negara. Konsep demokrasi dalam musyawarah dalam Pancasila dipengaruhi oleh pemikirannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan tokoh tersebut mengenai dasar negara Indonesia. Nilai-nilainya yaitu yang pertama ketuhanan. Menurut Bung Hatta, aspek ketuhanan menjadi aspek dasar yang dapat memberi cita-cita negara. Yang kedua kemanusiaan. Kemanusiaan menegaskan tentang pentingnya perbuatan kebaikan dalam menyelenggarakan pemerintah sehingga mampu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mencerminkan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang utuh. Yang keempat kerakyatan. Dasar kerakyatan menegaskan tentang apa yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan aspirasi rakyat. Yang kelima keadilan sosial. Dasar keadilan sosial adalah pedoman dan tujuan bagi adanya negara Indonesia. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan. Coba saja. Silakan Mas Anas. Pertanyaannya, apa peran penting Hatta dalam perusahaan Pancasila? Mungkin itu Mas Aziz. Izin bertanya, apa yang membedakan kedekatan Soekarno dan Muhammad Hatta dalam merumuskan dasar negara? Baik, izin menjawab pertanyaan pertama. Apa peran penting Muhammad Hatta dalam perumusan Pancasila? Muhammad Hatta berperan menyempurnakan rumusan akhir Pancasila dan turut memperjuangkan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta keseimbangan antara agama dan negara. Apakah cukup? Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan pendekatan Soekarno dan Muhammad Hatta dalam merumuskan dasar negara? Soekarno fokus pada merumuskan struktur ideologi negara secara filosofis dan simbolik atau Pancasila, sedangkan Muhammad Hatta lebih menekankan penerapannya secara praktis dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Seperti itu. Sudah cukup dari kelompok punya. Sudah. Kalau sudah silakan ditutup penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi diskusi kelompok kali ini kita sudah selesai ya. Jawaban atau pertanyaan dari teman-teman kalian itu bisa kalian pelajari sendiri dan itu sudah ada jadi nanti kalian bisa saling mempelajari sama teman-teman kalian sendiri. Untuk materi ini tadi, apakah sudah paham semua atau masih belum? Sudah Pak, sudah paham semua ya? Oke. Kalau memang sudah paham, ini saya coba tes dulu. Kalian punya handphone semua ya? Punya. Saya kasih permainan. Oke. Kalian bisa scan ini? Bisa Pak. Untuk permainannya kali ini nanti kita akan mengulang sedikit tentang materi ini tadi. Kalian bisa menjawab soal dengan jawaban yang benar sesuai dengan keyakinan Anda semua. Nanti di sini akan ada urutannya. Bila ada nilai yang paling tinggi, nanti ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Kenapa ya? Oke. Bagi juara 1 nanti, kalian berhak yang juara 1 menunjuk
salah satu temannya di pertemuan kita yang akan datang untuk menyanyi sebelum kita pembelajaran dimulai. Siap. Siap ya? Sudah semua? Belum Pak. Belum. Cuma 3 Pak. Sudah siap semua ya? Belum Pak. Belum? Orang siapa ini? Orang siapa? Kalau sudah, saya mulai ya. Mulai Pak. Oke, siapakah ini yang yuk, tingkatnya naik. Ada Kartu salah. waktunya terbatas ini. Ya, dipikir. Yang teratas masih ada ya? Ada tegar ganteng. Ada tegarnya ada 2 ini. Siapa ini yang Mas ini? Siapa nama Mas ini siapa ini? Jika ada tatang seekor nyamuk di atas, disalib oleh saya. Nilai kelasnya masih 45%. Ada Lydia, ada Arya, naik kedua. Ada Gita, ada Dede. Terus siapa yang nomor 1 itu? Sudah semua? Ya, kita akhiri ya. Siapa yang salah satu? Ada Alivia. Oke. Untuk Alivia bisa ditunjuk untuk temannya yang di minggu depan nanti menyanyikan lagu wajib atau daerah sebelum pembelajaran dimulai. Silakan, terserah mau bebas mau pilih siapa. Oke, dan siap ya? Lagunya dipersiapkan sama nanti pakai aba-aba atau DJ. Oke, Mas. Oke, mungkin soal evaluasi atau nanti bisa saya memberikan data dari penilaian untuk materi kali ini ya. Untuk kesimpulan dari materi kali ini, gagasan para pendiri bangsa
tentang dasar negara menunjukkan semangat persatuan, keadilan, dan kebangsaan yang kuat. Di tengah keberagaman Indonesia, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Supomo memiliki pandangan yang saling melengkapi dalam merumuskan dasar negara. Soekarno merumuskan Pancasila secara filosofis sebagai ideologi pemersatu bangsa. Hatta menekankan pentingnya demokrasi, kedaulatan rakyat, serta keseimbangan antara agama dan negara. Sementara Supomo menonjolkan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan dan kekeluargaan. Semua gagasan ini berpadu dan menjadi dasar terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk kesimpulan dari materi ini itu, dan selanjutnya nanti kalian pelajari di rumah untuk materi minggu depan ya, yaitu materi minggu depan dinamika kelahiran Pancasila. Kalian baca sendiri, nanti kalau misal tidak paham atau mungkin materi ini kalian belum ada yang paham, masih bingung, nanti kita ulas sedikit lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Sudah ngantuk Mas Sudah? Sudah. Ya, ini nanti kalau pulang hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, dan tetap jaga pikiran. Oke? Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.